Desa Sukamendung selalu sepi menjelang senja. Kabut tipis turun lebih cepat dari tempat lain, menelan pepohonan dan rumah-rumah kayu yang sudah tua. Warga percaya, saat matahari mulai tenggelam, sesuatu ikut bangun dari dalam hutan. Karena itulah anak-anak selalu dipanggil pulang sebelum azan maghrib. Namun sore itu, seorang anak laki-laki bernama Raka tak pernah kembali. Raka terakhir terlihat bermain kelereng sendirian di dekat pohon beringin tua di ujung desa. Pohon itu dikenal sebagai tempat terlarang, akar-akar besarnya menjulur seperti tangan yang siap mencengkeram. Seorang warga sempat menegurnya, tetapi Raka hanya tersenyum sambil berkata, "Tadi ada ibu yang nyuruh aku nunggu di sini." Saat malam tiba, orang tua Raka panik. Pencarian dilakukan dengan obor dan senter, menyusuri ladang, sungai, hingga tepi hutan. Tidak ada jejak sama sekali. Yang ditemukan hanya sandal Raka, tergeletak rapi di bawah beringin, bersih tanpa lumpur, seolah dilepas dengan sengaja. Angin berhembus pelan, membawa bau anjir yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam-malam berikutnya, desa berubah. Anak-anak sering menangis histeris sambil menunjuk ke sudut rumah kosong. Beberapa ibu mengaku mendengar lagu Nina Bobo dinyanyikan dengan suara paro dari arah atap. Ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya bekas kain hitam yang tertinggal, berbau tanah dan daun busuk. Seorang nenek tua berani bersumpah melihat sosok perempuan tinggi berdiri di bawah lampu jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya hitam legam, dan dari dadanya menjuntai dua bayangan panjang seperti kain basah. Di jendongannya terdengar suara anak kecil tertawa pelan. "Itu Woi Gombel," bisik nenek itu. Sebelum jatuh pingsan, dukun desa akhirnya dipanggil. Ia mengatakan Raka masih hidup, tetapi tidak lagi berada di dunia manusia sepenuhnya. "Woi Gombel," katanya, menculik anak-anak yang sering sendiri, yang hatinya kosong karena kurang perhatian. Makhluk itu mengurung mereka di rumah bayangan di dalam hutan, memberi makan dari dedaunan, akar, dan mimpi buruk. Ritual dilakukan tepat tengah malam di bawah pohon beringin. Hutan mendadak sunyi, serangga berhenti bersuara, tanah bergetar pelan, dan dari balik kabut muncul sosok perempuan itu. Matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dari dadanya menggantung belasan kain gombal, bergerak seolah bernapas. Terdengar jeritan anak-anak dari dalam kain-kain itu. Woi Gombel tertawa, suara tawanya menusuk telinga seperti logam digesek. Sang dukun membaca mantra sambil menahan gemetar. Angin berputar kencang, obor padam satu persatu, dan sesosok kecil tiba-tiba terlempar ke tanah di depan mereka. Itu Raka, tubuhnya kurus, matanya cekun, kulitnya dingin seperti mayat. Ia menangis sambil memeluk ibunya, tetapi tatapannya kosong. Sebelum menghilang, Woi Gombel berbisik dengan suara serat, "Aku titipkan dulu. Nanti aku ambil lagi kalau dia kesepian." Raka selamat, tetapi tak pernah benar-benar pulih. Ia selalu menjerit saat senja datang, menutup telinga ketika angin berdesir. Ia menolak tidur sendiri dan takut pada kain yang tergantung. Kadang, ia berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, memanggilnya Ibu Hitam. Sejak itu, tak ada anak di Sukamendung yang dibiarkan sendirian menjelang malam. Namun sesekali, saat kabut turun terlalu tebal, warga masih mendengar tawa lirih dari arah hutan. Dan mereka tahu Woi Gombel belum pergi. Ia hanya menunggu anak berikutnya.